600 gram beras udah aku cuci dan aku tiriskan terlebih dahulu. Kemudian kita ke bahan bumbunya. Di sini sudah aku siapin 5 siung bawang merah yang udah aku potong atau rajang tipis. Kemudian 5 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya juga sudah aku potong-potong tipis seperti ini. 5 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 3 batang serai dan juga 1 saset santan kara yang ukuran kecil. Kemudian untuk bahan selanjutnya sebanyak 100 gram teri medan dan udah aku cuci juga ya guys. Kemudian siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Lalu tumis bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis menggunakan api cenderung kecil agar nggak mudah gosong. Tumis sampai harum. Setelah bawang merah dan juga bawang putihnya udah harum, angkat dan juga tiriskan. Masih dengan penggorengan yang sama, kemudian di sini aku mau goreng dulu daun jeruk, daun salam dan juga serai. Kalau udah layu, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini berasnya sudah aku pindahin ke wadah magicom. Kemudian tuangkan santan kara. Tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Untuk takaran air ini tergantung kita pakai beras apa. Di sini aku menggunakan beras Jawa. Tambahkan dengan 1 sendok makan peres garam, setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian masukkan bawang putih dan juga bawang merah yang tadi udah kita tumis. Lalu masukkan juga serai, daun jeruk dan juga daun salam, aduk-aduk. Untuk memasak ini aku nggak pakai penyedap rasa ya guys. Kalau pakai penyedap rasa itu rasanya enak banget. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masak menggunakan magicom. Oke, kita tinggalkan dulu si beras. Kemudian aku mau goreng dulu teri medan. Ini masih dengan penggorengan yang sama, bekas aku goreng bumbu-bumbu tadi. Goreng menggunakan api cenderung kecil. Kalau udah kuning kecoklatan kayak gini, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita sisihkan dulu ya guys. Aku mau cek bagaimana nasinya tadi. Nah, ini belum matang ya guys, jadi masih setengah matang. Kita buka dulu, kita aduk-aduk kembali, lalu kita akan masak kembali sampai matang. Sambil menunggu nasinya matang, aku mau masak yang lainnya. Siapkan 1 papan tempe. Kemudian buka bungkusnya dan kita akan potong-potong. Untuk potongannya sendiri lakukan aja seperti pada video. Oh ya, untuk yang baru bergabung, makasih ya udah mampir di video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan video resep jualan menarik lainnya. Yang udah subscribe aku ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini tempenya udah aku potong-potong. Siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Lanjut kita akan goreng tempenya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya agar nggak gosong bagian bawah. Kemudian setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu tempe 3 siung bawang merah. Kita akan rajang tipis seperti ini. Kemudian 3 siung bawang putih, sama kita juga akan rajang tipis-tipis. Dan juga tambahkan dengan 2 lembar daun salam. Selanjutnya kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Aku pakai penggorengan bekas aku goreng ikan teri medan tadi ya guys. Tumis bumbu kurang lebih 2-3 menit atau sampai harum menggunakan api cenderung kecil. Kemudian tambahkan dengan daun salam.
Kalau bumbunya udah layu, tambahkan dengan 3 sendok makan kecap manis dan juga secukupnya setengah sendok teh gula, sejumput garam, dan juga sejumput penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk dengan merata. Lalu masukkan tempe yang tadi udah goreng, kemudian kita masak kembali. Masak sampai airnya sedikit menyusut. Setelah itu barulah matikan kompornya. Nah, ini nasinya udah mateng ya guys. Kemudian tambahkan dengan teri medan, aduk-aduk merata. Dari aromanya bener-bener menggugah selera banget guys. Ini nasinya bener-bener harum banget. Nah, ini nasinya udah aku pindahin di sebuah wadah seperti ini. Untuk orek tempenya juga udah mateng dan aku pindahin di piring. Kemudian tadi aku ada goreng telur dan sudah aku potong memanjang kayak gini. Maaf nggak sempat aku video. Ini tuh telur goreng biasa guys, nggak usah pakai tambahan apa-apa, original aja dan dipotong-potong. Kemudian kita lanjut akan bungkus. Aku udah siapin beberapa lembar daun pisang. Siapkan 1 lembar daun pisang. Nah, di sini aku pakai tin wall yang ukuran kurang lebih 100 ml ya kira-kira ini. Kemudian masukkan nasinya ke tin wall seperti ini. Benernya nggak usah pakai tin wall, nggak apa-apa ya guys. Ini aku mau supaya nasinya nggak berantakan aja. Nah, kemudian taruh di daun pisangnya. Tambahkan dengan 1 sendok kecil aja orek tempe. Lalu tambahkan juga dengan telur. Nah, telurnya seperti ini ya guys. Kemudian kita akan bungkus. Ini kayaknya daunnya kegedean, jadi aku sobek bagian kedua sisinya seperti ini. Nah, ini kayaknya udah pas daunnya. Kemudian kita lipat bagian ujungnya. Lanjut kita lipat bagian ujung yang lainnya. Jadi seperti ini caranya. Tuh, jadi hasilnya kayak gini, nampak kelihatan sedikit aja makanan dalamnya. Oke, aku mau ulangin sekali lagi biar nggak gagal paham. Masukkan nasi ke tin wall, jadi untuk takarannya bisa kalian kira-kira aja. Kemudian tambahkan dengan orek tempe di atasnya. Kemudian lanjut tambahkan dengan potongan telur. Jadi untuk potongan telurnya seperti ini. Kemudian lanjut kita bungkus. Tutup nasi, kemudian lipat bagian ujung. Lipat kembali bagian ujung yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, inilah hasilnya guys, nasi dan juga lauk pauk yang udah aku bungkus. Jadi aku bungkusnya sebagian aja ya guys. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk estimasi, satu resep tadi bisa jadi 40 bungkus nasi dan juga lauk pauknya. Dan ini bisa kalian jual dari harga 5.000 sampai 7.000 rupiah. Atau sesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga bahan di setiap daerah itu sangatlah berbeda. Kalau mau dijualin nggak pakai bungkus daun atau di angkringan, bisa kalian kemas seperti ini. Dan kalau dikemas seperti ini bisa kalian jual dengan harga 10.000 rupiah. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget guys. Aroma dari rempah dan juga bumbu ditambah dengan orek tempe dan juga goreng telur, bener-bener mantul banget. Cocok banget dijual pada saat pagi hari untuk sarapan, atau bisa juga dijual di angkringan pada saat malam hari. Dijamin pasti laris. Nasinya dulu, dan sudah aku siapkan juga beras kurang lebih 250 gram. Kemudian tambahkan air secukupnya, disesuaikan dengan beras masing-masing ya. Di sini aku pakai beras yang pulen banget. Kemudian setelah ditambahkan air, tambahkan juga perbumbuannya, yaitu 2 batang serai, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang udah digeprek. Selanjutnya biar tambah harum lagi, boleh ditambahkan 3 lembar daun salam. Nah, supaya rasanya agak sedikit gurih, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam. Lanjut kita aduk merata dan kita masak. Nah, sambil menunggu nasinya ini matang, kemudian
kemudian kita akan bikin untuk bahan isiannya. Sudah aku siapkan secukupnya daun kemangi, sudah aku cuci dengan bersih dan juga udah aku petikin. Kemudian di sini 2 buah dada ayam sudah aku suir-suir juga. Dan sebelumnya dada ayamnya ini kita rebus terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya untuk bumbunya, 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, kemudian 2 ruas jahe, 6 butir kemiri, secukupnya cabai rawit, 6 batang serai, dan 2 buah tomat ukuran kecil, kemudian 5 lembar daun jeruk, dan nanti akan aku tambahkan secukupnya aja kunyit bubuk. Kalau nggak ada bisa digantikan sama 1 ruas kunyit segar. Pertama-tama kita haluskan kemiri, bawang putih, kemudian 2 ruas jahe. Kalau kalian lagi mager ngulek, boleh kok dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper. Jadi disesuaikan sama kemampuan masing-masing aja ya. Karena aku itu kalau masak atau bikin bumbu suka banget dihaluskan menggunakan cobek. Menurut aku rasanya lebih sedap aja ya guys. Tapi kembali lagi ya ke selera masing-masing. Nah, di sini untuk bahan-bahan tadi sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan juga untuk bawang merahnya. Kenapa kalau ngulek bumbu itu dimasukkan secara bertahap? Mungkin sebagian kalian ada yang bertanya-tanya ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya guys, cuma supaya nggak pegel aja. Jadi nguleknya itu secara bertahap. Nah di sini untuk bawang merahnya kita ulek lagi, dan selanjutnya terakhir adalah cabai rawit. Untuk resep yang satu ini cabai rawitnya nggak boleh di skip ya guys, karena ini tuh bener-bener enak kalau rasanya bener-bener pedes banget. Nah kira-kira bumbunya udah selesai kita haluskan. Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Oh ya, ini terakhir ya, aku tambahkan kunyit. Kalau nggak ada bisa digantikan sama 1 ruas kunyit segar. Nah ini kita ulek merata lagi. Nah, di sini tomatnya sekalian aja ya, akan aku potong-potong. Nah, untuk tomatnya sendiri boleh dipotong-potong sesuai selera, boleh seperti yang aku lakukan atau boleh dipotong dadu. Kemudian setelah itu kita geprek juga untuk serainya. Oke guys, untuk perbumbuannya udah siap, selanjutnya langsung aja kita tumis. Siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur, kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Jangan lupa ya, kita masukkan juga daun jeruknya. Daun jeruknya boleh disobek-sobek dulu supaya aromanya itu lebih keluar. Kemudian lanjut kita tumis bumbunya kembali sampai matang atau sampai tercium harum. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, kita lanjut masak. Di sini bumbunya udah tercium harum, tandanya udah mateng. Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah kita suir. Kemudian kita tambahkan juga air. Untuk airnya secukupnya ya. Di sini aku pakai dulu yang dari ulekan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan seasoning dulu. Untuk seasoningnya yaitu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, kemudian 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Atau bisa disesuaikan sama selera masing-masing. Pokoknya rasanya itu pedas, ada manis-manis sedikit, ada gurih-gurihnya juga. Nah lanjut, ini akan kita masak kembali sampai airnya ini sedikit menyusut. Kalau kira-kira airnya udah menyusut seperti ini, kemudian kita akan masukkan daun kemangi. Untuk penggunaan daun kemangi boleh kita pakai semuanya atau boleh juga kita pakai sebagian. Dan sebagiannya lagi nanti akan kita masukkan di pembungkus daun supaya aromanya lebih wangi aja ya guys. Nah daun kemanginya aku masukkan sebagian, kemudian kita aduk merata dan masak kembali kurang lebih 2-3 menit. Atau hanya sampai daun kemanginya ini sedikit layu.
Jangan lupa sebelum mematikan api kompor, cek rasa terlebih dahulu dan kalau rasanya udah pas, barulah bisa pindahkan ke piring saji. Dan ini sudah aku pindahkan di piring saji. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik dan rasanya dijamin kalian pasti suka. Oke, lanjut, ini akan kita bungkus dulu ya. Dan sudah aku siapkan juga beberapa lembar daun pisang. Nah, untuk nasinya tadi udah mateng ya guys, tapi nggak sempat aku record. Jadi ini langsung aja kita masukkan nasinya dulu. Untuk banyaknya cukup 1 sendok nasi seperti ini yang peres ya. Kemudian kita akan tambahkan ayam suwirnya. Kemudian supaya aromanya lebih sedap lagi, jadi aku tambahkan juga daun kemangi yang masih segar. Nah, lanjut ini akan kita bungkus. Untuk cara bungkusnya cukup sederhana banget, kita tutup bagian kiri kanannya. Kemudian untuk bagian ujung per ujungnya akan kita tutup juga menggunakan tusuk lidi. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah sebagian sudah aku bungkus ya guys. Jadi sebagiannya lagi akan kita bungkus nanti sesuai pesanan aja, karena ini tuh memang harus dimakan dalam kondisi masih hangat. Dan untuk selanjutnya ini akan kita bakar atau kita panggang dulu. Dan di sini aku mau pakai panggangan induksi ya. Jadi seperti ini. Kalau nggak ada, kalian boleh juga ya menggunakan panggangan yang dari arang langsung. Nah, jadi kita tunggu aja sampai daunnya ini berubah menjadi agak sedikit kecoklatan atau agak sedikit gosong. Itu akan menambah rasa banget ya guys. Jangan lupa ya dibolak-balik agar matang merata. Kalau dirasa udah pas, kemudian kita akan angkat dan pindahkan ke piring. Nah, di sini yang sudah aku bakar, aku mau cobain dulu ya guys. Untuk sisanya akan kita bakar nanti. Nah, untuk aromanya ini bener-bener harum banget. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget guys. Jadi dari nasi yang pulen tadi, aroma bawangnya berasa. Kemudian kita kasih juga serai dan juga daun salam ya. Kemudian dari ayam suwirnya ini juga aroma daun kemanginya begitu menggugah selera. Pokoknya dijamin enak banget. Cocok untuk ide jualan angkringan pada saat malam hari, dan per bungkus bisa dijual dengan harga 6.000 atau 7.000 rupiah. Itu tergantung dari banyak sedikitnya isian ayamnya ya. Karena kalau di daerah aku di Kalimantan, satu bungkus itu biasa dijual dengan harga 10.000, tapi ayam suwirnya agak dibanyakin. Pokoknya ide jualan satu ini recommended banget karena rasanya enak, kemudian ramah di kantong dan juga mengenyangkan. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin ide jualan yang mengenyangkan dan juga enak banget hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.